Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terus memikirkan the servant leaders sebagai satu semangat di dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan yang harus menjadi saksi di dalam hari-hari kita. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Ini terus menjadi pokok pikiran kita. Bagian pertama sudah kita bicarakan. Pemimpin yang melayani adalah panggilan bukan model. Maka sekarang bagian yang kedua akan kita pikirkan. Servant leaders adalah pemimpin yang berbasis kepada pertobatan. Menarik saudara yang kekasih. Di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28, di ayat 20 di 26 dikatakan begini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Maka seharusnya pemimpin di dalam apa yang diajarkan Alkitab harus pemimpin yang berbasiskan kepada pertobatan. Pertobatan menjadi titik pertama di mana itu menjadi sekaligus titik sentral dari perubahan kehidupan seseorang. Pemimpin yang bertobat, maka pemimpin akan berubah dari self-oriented menjadi God-oriented. Nah ini perlu. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, pertemuan dengan Tuhan sebagai wujud daripada pertobatan. Pertobatan sebagai wujud nyata dari pertemuan dengan Tuhan. Ini kita mesti bolak-balik artinya. Itu seia sekata. Jadi tidak bisa dikatakan saya sudah bertobat. Tapi tidak terlihat nilainya. Jadi antara apa yang dikatakan mesti lihat dalam kenyataan. Dan apa yang dilihat di dalam kenyataan itu harus bersifat tetap, bukan sementara. Makanya disebut bukan sekedar model. Maka pemimpin yang berbasiskan pertobatan tadi sudah mempunyai arah yang berbeda. Self-oriented kepada God-oriented. Maka waktu dia menjadi pemimpin yang God-oriented, menarik saudara. Menariknya apa? Kalau dia sudah God-oriented, maka dia akan selalu bertanya apa yang Tuhan mau saya lakukan. Bukan lagi apa yang saya mau lakukan. Enggak sekedar itu saudara. Karena dia sudah God-oriented. Seperti dikatakan anak manusia datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Self-oriented, ya jujur saja lah ya. Kita semua mau dilayani. Ya kan? Tapi kalau God-oriented kita yang turun melayani. Nah karena itu ya dengan mudah kita akan melihat mereka-mereka yang memulai dari bawah. Sebagai pemimpin. Baik itu dalam kancah politik maupun rohani di keagamaan begitu. Waktu masih nggak ada apa-apanya mah, ya dalam tanda petik rendah hati, gitu ya. Sudah makin jadi ya tinggi hati. Berapa banyak pemimpin yang jaim, berapa banyak pemimpin yang merasa perlu untuk pakai bodyguard, merasa perlu untuk tampil angker. Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang membuat dirinya menjadi sangat bernilai dengan cara-cara yang ditampilkan seperti bodyguard tadi semua mesti dibersihkan baru dia masuk. Saya berbicara berbeda dengan protokoler. Kalau di dalam republik ketika presiden itu kan bukan lagi sekedar presiden pada dirinya. Tetapi dia sudah menjadi representasi dari republik. Sehingga ada protokoler harus dijalani. Tetapi ketika orang kemudian dengan uangnya melakukan semuanya. Sehingga dia pakai 5, 6, 7 bodyguard begitu. Lalu ada orang pergi dulu untuk monitor sudah seperti apa sebelum dia kemudian datang. Mau jadi apa? Apalagi kalau itu pemimpin agama. Di waktu lampau itu ada satu orang diwawancarai. Dia disebut sebagai orang yang hebat, yang melayani. Lalu dibandingkan dengan seorang dari agama lain. Yang disebutnya sebagai agama yang tidak selamat. Maka pertanyaannya menarik. Kau sebut orang ini agama yang tidak selamat kan? Oke. Apa yang kau lakukan? Wow. Itu menarik saudara. Pertama dikatakan begini. Lihat dia. You naik apa kalau naik pesawat? Wah. Minimum business class. Kalau ada first, dia naik first class. Lalu ditunjukkan orang ini. Yang bukan Kristen. Kepada si hamba Tuhan ini. Lihat orang ini. Dia selalu pakai ekonomi kelas. Tetapi kemudian pemimpin agama Kristen ini berkata. Oh iya, saya memang harus naik first class. Karena memang waktu saya sangat rapat. Sehingga saya harus cepat-cepat. Tapi dia lupa. Ketika pesawat mendarat. Bukan first class yang dulu mendarat, bukan? Ya semua badan pesawat mendarat. Paling dia hanya berbeda 5-10 menit. Itu saja. Dia keluar duluan, tapi yang lain bukannya tidak keluar, ya keluar juga toh.
Bagasinya mungkin sedikit lebih cepat, yang lain juga keluar. Selisih berapa waktu? 5-10 menit. Apa begitu padat, begitu gilanya? Sampai tiap kali tidak bisa mengatur waktunya. Supaya tiba dan acara cukup waktu. Sehingga selisih 10 menit tadi bisa diatur, bukan? Tanpa harus duduk di first class. Yang menghabiskan uang sangat banyak. Padahal katanya dia pelayan Tuhan. Yang mau melayani Tuhan. Ironis. Dia sangat self-oriented. Sekalipun God yang dipakai alasannya. Ini kan berkat Tuhan. Tapi sebetulnya terjadi pembebanan yang luar biasa. Pada orang yang mengundang. Ironis, yang mengundang pun merasa itu layak. Dan dilakukan. Padahal ini semua bicara dalam konteks pelayanan. Tak jelas lagi apa itu pelayan, bukan? Nah, jadi saudara bisa ngelihat nih. Betapa amat sangat menyedihkannya. Ini fakta kita. Nah, kemudian dipaparkan lagi. Si pemimpin agama ini jalan waktu. Minimum 5 bodyguard sampai 6 bodyguard. Nah, ditunjukkan. Pemimpin agama yang bukan Kristen yang katanya tak selamat ini. Lihat, cuma 1 asistennya. Itu pun tua dan betul-betul asisten. Artinya membantu dia untuk mengatur segala administrasinya. Bukan dalam pengertian bodyguard. Si pemimpin agama Kristen berkata. Dan masih berdalih. Oh ya, saya pakai ini. Pakai bodyguard, bukan apa-apa. Karena kemudian si pewawancara berkata. Anda kelihatannya takut. Oh bukan. Ini karena kalau saya tiba, jemaat semua mau salaman dengan saya. Sehingga saya sulit jalan. Nah, mereka ini yang membuka jalan. Jadi ini bukan soal saya takut. No, katanya. Ironis, saudara. Tuhan Yesus yang selalu dikerubungin orang. Kemanapun dia pergi. Ketika anak-anak mau datang pada dia, murid-muridnya berlaku seperti bodyguard. Menghalangi dan berkata, jangan ganggu guru. Malah dimarahin. Stop, biarkan anak-anak itu datang padaku. Terbalik bukan? Tidak jelas pemimpin agama yang sebenarnya, pendeta ini atau Yesus. Silakan Anda pikirkan sendiri. Tapi itulah kenyataan yang dengan mata telanjang bisa kita lihat. Sehingga orang masih bisa menjadi pemimpin tapi self-oriented. Padahal mestinya dia belajar menjadi God-oriented. Nah, inilah pemimpin yang berbasiskan kepada pertobatan. Sehingga pemimpin sebetulnya kalau orang mau naik memimpin. Yang berbasiskan kepada pertobatan itu adalah bagaimana dia mau naik untuk bisa menolong orang banyak. Bukan mau naik supaya dia duduk lebih tinggi. Bukan. Kecelakaan dalam dunia kepemimpinan adalah orang mau naik menjadi pemimpin supaya dia menikmati fasilitas sebagai pemimpin. Ini yang bikin rusak. Maka kalau sudah duduk di sana ya korupsilah. Habiskanlah semua fasilitas itu. Kan begitu. Padahal mestinya pemimpin yang berbasiskan kepada pertobatan. Dia mau naik ke atas. Menjadi pemimpin dalam rangka. Untuk menolong sebanyak-banyaknya orang. Yang memerlukan kursi itu. Untuk mengumpulkan orang. Dia memerlukan kursi. Mengarahkan orang. Dia memerlukan kursi. Mengatur dan memimpin orang. Bukan fasilitas. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sebagai orang percaya kita mesti belajar dalam realita hidup kita. Sehingga self-oriented tadi berubah menjadi God-oriented. Maka perubahan yang radikal itu harus tampak dalam semangat kepemimpinan. Ya itulah. Makanya dia bukan sekedar model, bukan sekedar kedewasaan. Kalau itu mah gampang. 1-2 hari belajar juga bisa. Latih disiplin diri bisa. Gampang itu. Ya seminar-seminar teori ini itu sederhana itu semua. Ya Anda mau dimotivasi. Gampang itu. Anda termotivasi hari ini, pulang ya hilang lagi. Ya, Anda ikut seminar sana sini, cepat kaya dan seterusnya. Kalau memang bisa, baguslah dunia ini sudah kaya semuanya. Nyatanya tidak semua, kan ada beberapa. Tapi cek yang beberapa itu, memang pada dasarnya dia jago. Sehingga seminar itu tidak menolong dia sebetulnya. Hanya klik, katakanlah itu semacam puntung rokok yang jatuh, tapi orang ini sendiri minyak bensin yang sudah ada di mana-mana. Sehingga menyala. Jangan bilang puntung rokoknya yang hebat. Memang bensinnya banyak. Nah, disinilah kita perlu mengerti dan perlu memahami bagaimana seharusnya melahirkan seorang pemimpin. Maka pemimpin yang berbasis kepertobatan itu bukan cetakan begitu saja kan. Sehingga dia memerlukan di dalam panjang perjalanan pembinaan dasar keimanan, mengerti kebenaran, persekutuan dia dengan Tuhan. Itu sebab perlunya gereja ada dari komisi anak, remaja, pemuda dan seterusnya. Kita berharap di sana dalam proses pertumbuhan. Mereka sudah mengalami pertobatan pribadi itu. Mereka sudah bersatu dengan Tuhan itu. Dan sekarang mereka punya tekad untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Seturut dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi saudara yang kekasih. Dasar servant leaders haruslah pemimpin yang berbasiskan pertobatan. Nah ini perlu.
Ini menjadi prasyarat pertama dan utama. Ya, sehingga tadi ingat, dari self-oriented dia berubah menjadi God-oriented. Nah, ini menjadi menarik. Yang kedua, yang perubahan-perubahan adalah tadi bukan saja dari self-oriented kepada God-oriented. Dari memperalat menjadi tujuan, ini jadi penting juga. Artinya apa? Begini. Pada waktu seseorang naik menjadi pemimpin, dia tidak memakai itu menjadi alat kepentingan, tetapi tujuan kepentingan. Artinya, dia memakai itu untuk tujuan mulia tadi. Bukan alat mulia. Artinya alat mulia gini ya. Alat yang saya pakai untuk diri saya. Oke. Pemimpin itu alat yang punya tujuan. Sehingga kepemimpinan harusnya tujuan untuk kemuliaan. Kita yang mengerjakan. Tapi kalau itu dijadikan alat, nah ini jadi repot. Kalau uang dalam hidup kita mestinya alat. Alat menolong orang. Oke. Maka kepemimpinan mestinya tujuan. Tapi pemimpin itu sendiri alat untuk mengaktualisasi tujuan tadi. Tapi cuma memang balik lagi seperti yang saya bilang tadi. Semua terbalik-balik, semua jungkir balik sudah. Maka di dalam kegairahan yang gila, di dalam self-oriented yang kacau itu, maka terjadi kekacauan yang sangat menakutkan. Nah mari saudara kita mulai berpikir sebagai pemimpin yang berbasiskan kepada pertobatan. Maka kita harus bisa memeriksa diri kita, berani memeriksa diri kita. Temukan kebenaran itu. Tak mungkin Tuhan membiarkan kau sendirian berjuang tanpa memberikan hikmat kepadamu untuk mampu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tak mungkin Tuhan menuntut dari kita apa yang tidak bisa kita kerjakan di hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang bijak, bukan? Oleh karena itu seperti Dia yang datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Bukankah seharusnya itu menjadi semangat bagi tiap orang pemimpin, khususnya pemimpin Kristen, lebih khusus lagi pemimpin di lingkungan gereja. Mari kita camkan, mari kita pikirkan. Sehingga pemimpin bukan orang yang berlomba-lomba cari fasilitas. Lalu cerita kebanggaan, rumah besar, mobil hebat, dan seterusnya. Sehingga aneh sekali. Kepemimpinan dijadikan alat untuk menggapai apa? Yang menjadi kebutuhan-kebutuhan selera diri. Sehingga kepemimpinan bukan lagi menjadi tujuan untuk menolong banyak orang di kehidupan. Dan menempatkan diri sebagai alat Tuhan di sana. Sebagai seorang pemimpin. Camkan dan pikirkanlah itu saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu mestinya umat membantu para pemimpin-pemimpin yang lupa diri. Diingatkan. Kalau tidak mau gimana Pak? Jangan diikuti. Masa sih pemimpin yang lupa diri diikuti terus? Tapi saya kalau bisa dari dia gak enak dong Pak. Bisa dengan teman-teman saya. Ya silakan. Kalau kau suka berkumpul sekalipun tidak benar. Ya itu pilihanmu. Tapi kalau kau mencintai kebenaran. Relalah. Terangkat, tercabut dari kumpulanmu. Atau memang kau munafik. Panas enggak, dingin enggak. Kau bicara kebenaran. Tapi kau diam di sana. Kau suam-suam kuku. Mengerikan sekali. Karena itu saudara yang kekasih ya, kita mesti berani. Nah jiwa kepemimpinan itu juga mesti dilatih. Sehingga kalau ada saudara-saudara pada situasi itu berani mengambil keputusan. Itu perlu. Tapi bukan sekedar bubar-bubar ya. Saya gak suka, saya pergi, saya gak suka. Lain lagi itu selera diri mah, jangan ngawur. Saya bicara kebenaran. Bukan sekedar selera diri. Bukan sekedar cocok gak cocok. Kalau soal cocok gak cocok mah di kolong langit manapun sama saja. Ya, dengan tiap orang pasti kita ada perbedaan yang bisa menciptakan persinggungan. Yang jadi persoalan adalah benar apa tidak benar. Itu yang mesti diperhatikan. Jadi jangan jadi orang cengeng juga. Apa dikit ribut, lari ngambek. Hanya karena cara. Nah, bagi saya ini kekanak-kanakan. Lihat, benar gak benar? Kalau orang itu benar, tapi kamu gak suka caranya, hargai kebenaran itu. Maka itu akan melebihi ketidaksukaan kita kepada caranya. Tapi kalau kita hanya bisa tidak suka caranya lalu kita mundur, berarti kita menganggap kebenaran lebih rendah dan orang itu menjadi lebih penting persoalan sehingga membuat kita terpisah dari kebenaran. Itu pemimpin, dalam batinmu mesti hidup. Makanya tidak self oriented tapi God oriented. Kepemimpinan itu tidak boleh menjadi alat tapi tujuan. Sang pemimpinlah alat yang Tuhan pakai. Nah, karena itulah pada bagian pertama kita katakan, servant leaders itu panggilan bukan model. Jadi dia bukan soal kedewasaan. Dia merupakan pertobatan yang growth keluar ke depan. Sehingga menciptakan sesuatu kerinduan, ambisi yang suci. Tuhan sudah menebusku. Tuhan sudah menolongku. Maka hidupku bukan aku lagi. Tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Aku akan melakukan apapun perintahnya. Dan hidupku hanya untuk memuliakan dia. Indah ya. Sehingga kemudian dia naik step. Jadi pemimpin makin besar. Makin besar yang Tuhan percayakan. Dia tidak pusing dengan fasilitas yang dia punya.
Dia nikmati apa yang ada. Lagi makan enak, puji Tuhan. Makan kurang enak, ya puji Tuhan. Dia tidak bermain-main dengan kata-kata. Dia tidak bermain-main dengan kebenaran. Dia tidak bermain-main dengan emosi orang untuk menumpuk keuntungan. Beranikah kita? Saudara, kebenaran memang menyakitkan. Ketika kita bergaul dengannya, hidup di dalamnya. Tetapi kebenaran adalah produk dari orang yang mengalami pertobatan. Maka dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ingat, disitulah orang yang bertobat itu harus berani menyangkal dirinya. Self-oriented, bukan. God-oriented, yes. Disangkalnya dirinya tidak menjadi penting dan pertama-utama. Tapi Tuhannya. Indah ya saudara-saudara. Coba mulai pikirkan kalau saja. Pemimpin di gereja sajalah. Jangan dulu di republik ini kan. Yang seperti itu alangkah indahnya. Tapi apa mau dikata? Pemimpin di gereja pun tidak sedikit yang payah. Jadi apa harapan kita? Apa hak kita untuk berharap Indonesia ini punya pemimpin yang bagus-bagus? Iya toh. Karena katanya kan kita garam dan terang. Tapi Yesus bilang kalau terangmu tidak terang betapa gelapnya kamu. Waduh mah. Ngeri sekali. Ayo jujur saudara, kita terus belajar kebenaran. Tidak mengenakan, tetapi kita harus berani di sana, ada di sana. Kita harus melakoninya. Sehingga itu sungguh-sungguh menjadi satu pertandingan yang harus kita selesaikan. Jangan lari. Jangan takut. Jadi pemimpin yang berbasiskan pertobatan adalah pemimpin yang akan amat sangat menyenangkan. Karena God oriented mewarnai tiap tindakan. Itu menjadi kegairahan yang luar biasa. Sehingga pemimpin ini akan selalu memikirkan orang yang dipimpinnya. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang dipimpinnya. Maka itulah yang diperjuangkannya untuk didapatnya. Supaya orang yang dipimpinnya itu tertolong. Hidup dalam ketenangan, hidup dalam kemakmuran, hidup dalam kebersamaan yang luar biasa. Saya kagum kalau melihat Pancasila. Dalam semangat keanekaragaman anak bangsa. Dalam suku, ras, agama, begitu ya. Wow, kebersamaan kita indah sekali. Tapi sayang, kita tak punya lagi pemimpin yang mampu menjaga itu. Yang ada pemimpin yang mencabik-cabik, divide et impera, menimbulkan kekisruan, permusuhan di sana sini supaya dia mampu bertahan dalam posisi. Ini pemimpin payah. Pemimpin yang sangat cinta diri, yang hanya self-oriented. Mari kita belajar. Kalau sekarang ini kita juga akan selalu melihat pemimpin semua ngomong, kita mesti memikirkan kepentingan bangsa. Tapi kelakuannya tidak begitu. Kita harus memikirkan kepentingan bangsa. Tapi kepentingan mereka lah yang mereka pikirkan. Saling menyalahkan, saling menista. Tak ada yang bisa kita lihat. Siapa yang mau kita contoh? Hari-hari kita melihat kepincangan, kegalauan yang makin gak karu-karuan. Kita melihat penanganan korupsi yang geli-geli lucu. Banyak yang ditangkap. Tapi lebih banyak yang lolos. Kakap-kakap tak tersentuh. Teri semua yang masuk. Indonesia. Inilah realita kita. Kemudian kita akan melihat lagi bagaimana kelanjutan dari penegakan hukum yang menyedihkan itu. Semua bicara cinta hukum, tapi apa yang terjadi? Kita melihat bagaimana morat-marit, corat-moret kita ini. Sehingga banyak sekali aspek yang harus kita kritisi. Pemilu ini sudah menyisakan PR yang berat sekali. Urusan sederhana aja gak pernah beres-beres. Padahal di Republik ini semua penduduk ber-KTP misalnya. Kenapa sih itu jadi persoalan berat? Kenapa sih? Mestinya kan gak ada masalah dong. Tapi itu kenyataan, jadi masalah. Belum lagi yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Tapi negara ini nggak tahu lah. Pemilu saja kita udah ngabisin berapa duit. Urusan ini, urusan itu lagi. Menyedihkan. Semua layak untuk dikritik, semua layak untuk disikapi. Tapi ironis, sulit mencari pemimpin yang berkata, kita ada di tempat salah dan ini tanggung jawab saya. Aduh, kapan ya kita dapat seperti itu? Tapi jangankan di politik, di panggung republik, di kehidupan sehari-hari pun susah. Di gereja pun susah. Karena itulah perlunya perjuangan yang sangat serius, saudara yang kekasih. Sehingga kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang berbasiskan pada pertobatan. Kiranya ini menjadi panggilan kita, kerinduan kita. Dan saudara-saudara, saya pikir kita semua, Anda dimanapun Anda berada, perlu memeriksa diri. Kalau memang Tuhan memberikan kepada saudara kemampuan, maka keluarlah dari persembunyian. Jangan hanya mau hidup untuk diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Mulailah memberikan kontribusi yang utuh. Kontribusi yang nyata dalam kehidupan kebersamaan di muka bumi ini. Supaya semua kita sungguh-sungguh mampu melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita menjadi pemimpin
yang berbasiskan pertobatan minimal untuk diri, keluarga kita di mana kita tinggal, gereja di mana kita beraktivitas, masyarakat di mana kita ada, dan seterusnya. Syukur kalau Tuhan berikan kepercayaan lebih besar, ya kita lakoni. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, servant leaders, ingat, pemimpin yang melayani itu adalah pemimpin yang berbasiskan pertobatan. Tanpa itu, omong kosong. Ini bukan sekedar kemampuan dan keunggulan, tetapi pertobatan yang menjadi dasar, menjadi basis yang kuat di dalam dirinya. Semoga orang itu adalah Anda. Dan Anda menemukan diri. Ya, seharusnya aku juga turun serta. Selamat menemukan diri. Selamat menjadi pemimpin yang berbasiskan pertobatan. Pemimpin yang melayani. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Syukur dan terima kasih untuk tiap apa yang boleh kami nikmati dalam hidup ini, yang adalah anugerah-Mu. Karena itu tolong kami, tuntun kami, bimbing kami supaya di hari-hari kami selalu melakukan kehendak-Mu dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Tolonglah supaya kami juga boleh menjadi pemimpin dimanapun kami ada, yang memuliakan Tuhan karena berdasarkan pertobatan, pertemuan pribadi kami dengan Tuhan. Sehingga Tuhan sudah merubah kami, sehingga kami tak lagi sekedar cinta diri, tapi cinta Tuhan. Terima kasih. Semangat itulah kiranya yang menjadi kekuatan kami melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pemimpin yang sejati, kami berdoa. Amin.